Halo Sobat PPPK 2021. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai kompetensi teknis. Materi yang akan dibahas kali ini adalah tentang ketuntasan belajar, remedial, pengayaan, dan evaluasi pembelajaran. Nomor 1. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedial. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu A. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. B. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. C. Proses pembelajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. D. Agar prestasi sekolah meningkat. E. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. Jawaban yang tepat untuk soal ini, tujuan dari rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya rendah adalah sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Maka jawaban yang tepat adalah A. Nomor 2. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15, sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. B. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. C. Diberi bahan ajar berupa modul. D. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. E. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Karena yang ditanya adalah 15 siswa yang tuntas, sehingga perlu diadakan kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan, jadi kegiatan memperkaya, dalam artian memperkaya materi, tapi tetap pada KD tersebut, tidak meninggalkan teman-teman yang belum tuntas. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Nomor 3. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Diberi soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. C. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. D. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang rendah. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. E. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah untuk merancang pengayaan bagi peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar, maka akan diberikan satu materi bahan ajar yang lebih tinggi karena untuk memperdalam KD tersebut tentunya, dan diikuti dengan latihan-latihan soal yang memiliki kesulitan lebih tinggi. Maka jawaban yang tepat adalah C. Oke, kita lanjutkan. Untuk memasuki soal yang selanjutnya, kita juga perlu mempelajari mengenai macam-macam evaluasi pembelajaran. Seperti kita ketahui, evaluasi pembelajaran terdiri atas evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi diagnostik, evaluasi selektif, dan evaluasi penempatan. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah penilaian yang dilakukan pada akhir program pembelajaran untuk melihat tingkat keberhasilan proses pembelajaran atau belajar mengajar itu sendiri. Jadi, formatif di sini untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar transfer knowledge yang dilakukan guru kepada peserta didik. Kemudian evaluasi sumatif. Penilaian ditujukan untuk keperluan menentukan angka kemajuan atau hasil belajar siswa.
Jadi untuk evaluasi sumatif kata kunci adalah untuk melihat kemajuan ataupun hasil belajar siswa. Kemudian evaluasi diagnostik, yaitu adalah penilaian yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan peserta didik, serta faktor penyebabnya. Dan yang keempat adalah evaluasi selektif, yaitu adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Semisal mungkin akan diadakan satu jenis perlombaan dengan kriteria tertentu, maka guru bisa menggunakan evaluasi selektif untuk melakukan satu pemilihan siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria perlombaan tersebut. Kemudian evaluasi penempatan. Evaluasi yang ditujukan untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar atau program pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. Oke, jika sudah memahami macam-macam evaluasi ini, maka saatnya kita berlatih soalnya. Nomor 4. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi selektif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi penempatan, D. Evaluasi diagnostik, ataukah E. Evaluasi formatif. Berdasarkan materi yang sudah kita bahas, karena di sini memiliki kata kunci di soal ini, tentunya kita bisa menggarisbawahi, yaitu adalah menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka itu adalah evaluasi sumatif. Jawabannya tepat untuk soal ini adalah B. Nomor 5. Evaluasi tes hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru guna memperoleh umpan balik dari upaya pengajaran yang dilakukan oleh guru merupakan A. Evaluasi selektif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi penempatan, D. Evaluasi diagnostik, ataukah E. Evaluasi formatif. Kata kunci pada soal ini adalah untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Maka jawaban yang tepat adalah E. Evaluasi formatif. Nomor 6. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru tersebut. Disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi, yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. C. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. D. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. E. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Kata kunci di soal di sini adalah siswa merasa kesulitan. Mengapa sulit? Karena ternyata disebabkan materi dan soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Nah, kenapa belum dipelajari siswa? Karena materi yang seharusnya disampaikan pada pertemuan berikutnya sudah dikeluarkan. Maka indikasi yang muncul adalah bahwa soal ini yang dikeluarkan tidak sesuai dengan indikator. Maka yang harusnya dicermati oleh guru tersebut adalah soal harus dibuat sesuai dengan indikator. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Oke, kita memasuki materi selanjutnya berkaitan dengan pengalaman belajar. Beberapa soal berkaitan dengan pengalaman belajar mengacu piramida pengalaman belajar Edgar Dale. Seperti kita lihat bahwa di sini ada tingkatan berupa seperti piramida begitu, ya. Makin ke bawah gitu, makin melebar. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa belajar itu ada yang belajar bersifat pasif dan ada belajar yang bersifat aktif. Belajar yang bersifat pasif ini, ya,
terdiri atas membaca. 10% dari yang dibaca itu akan diingat begitu. Kemudian 10% yang didengar juga akan diingat. Jadi yang diingat kalau mengedepankan belajar dengan cara membaca dan belajar, maka akan ada memori berupa 10% dari apa yang telah dibaca dan didengar. Kemudian ada yang melihat gambar, melihat video, ini lebih kepada visual, yaitu 30% dari apa yang dilihat. Kemudian ada yang melihat pameran, melihat demonstrasi, ya. Itu 50% dari yang dilihat dan didengar, karena sudah memadu padankan antara visual dan audio juga di sini. Nah, namun belajar yang efektif, belajar yang aktif itu bisa dilaksanakan dalam suatu pembelajaran melalui berpartisipasi langsung dalam workshop, merancang pembelajaran kolaboratif. Ini 70% dari yang dikatakan dan ditulis. Lebih besar lagi yang diingat. Dan menurut piramida pengalaman belajar Edgar Thiel, agar 90% itu mampu diingat ya dan dipahami, itu adalah dengan cara melakukan simulasi dan merancang atau menampilkan presentasi atau eksperimen. Berarti di sini peserta didik telah melakukannya. Ya. Kegiatannya bisa berupa apa saja. Belajar aktif itu bisa menganalisis, membuat definisi, menciptakan, hingga mengevaluasi. Ya, oke. Kita akan coba praktek soalnya. Nomor 7. Manakah di antara pengalaman belajar berikut yang lebih efektif memberikan informasi lebih banyak untuk peserta didik? Kalimat kuncinya di sini adalah pengalaman belajar lebih efektif memberi informasi lebih banyak. Berarti kita harus bisa memilih yang memiliki persentase terbesar yang mampu diingat, yang merupakan belajar aktif. Ya, bisa kita lihat tadi dari piramida Thiel. Apakah A. melihat simulasi, B. melihat pameran, C. berpartisipasi dalam workshop, D. melakukan simulasi? Maka jawaban yang sesuai dengan diagram atau yang sesuai dengan piramida Thiel adalah melakukan simulasi. Maka jawaban yang tepat adalah D. Berdasarkan piramida pengalaman belajar, melakukan simulasi merupakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan memberi informasi lebih banyak untuk dipahami peserta didik. Nomor 8. Pembelajaran yang fokus pada pendidikan kecakapan hidup adalah salah satu prinsip pembelajaran jarak jauh. Anda dapat melakukan prinsip tersebut dengan memberikan aktivitas A. Pembelajaran materi penjumlahan dan pengurangan dengan melakukan transaksi menjual dan membeli barang. B. Pembelajaran penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan alat makan. C. Pembelajaran materi menulis surat resmi dengan mengirim surat kepada gubernur. D. Pembelajaran materi organ pencernaan dengan melakukan interview bersama dokter. Kata kunci di soal ini adalah pembelajaran ini berfokus pada pendidikan kecakapan hidup, kemudian dikaitkan dengan pembelajaran jarak jauh. Maka yang tepat adalah pembelajaran materi penjumlahan dan pengurangan dengan melakukan transaksi menjual dan membeli, yaitu adalah A. Pembelajaran dengan aktivitas transaksi jual beli memiliki cakupan dalam pembelajaran penjumlahan dan pengurangan serta terkait dengan konteks kehidupan sehari-hari. Aktivitas yang dilakukan dapat juga dilakukan melalui online dengan dampingan orang tua sehingga tidak melanggar protokol kesehatan. Nomor 9. Seorang guru setelah melakukan penilaian, selanjutnya menganalisis hasil penilaian. Ternyata terdapat beberapa peserta didik yang belum mencapai tingkat ketuntasan pada KD tersebut. Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan mengalami kesulitan berbeda-beda, maka strategi pembelajaran remedial adalah A. Pemberian bimbingan secara berkelompok, B. Pemberian bimbingan secara individu,
C. Pemberian pembelajaran ulang. D. Pemberian tugas latihan secara khusus. E. Pemanfaatan tutor sebaya. Kata kunci di soal ini adalah ketika dianalisis hasil penilaian ternyata ada beberapa, berarti tidak hanya satu orang dan juga tidak satu kelas, yang belum mencapai tingkat ketuntasan pada KD tersebut. Namun di sini ada kata kunci lagi, yaitu adalah peserta didik yang belum mencapai ketuntasan memiliki kesulitan berbeda-beda. Jadi ada beberapa peserta didik yang belum mencapai ketuntasan, kesulitannya pun berbeda-beda. Maka apa yang harus dilakukan? Strategi pelaksanaan remedial seperti apa? Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pemberian bimbingan secara individu. Mengapa individu? Karena kesulitannya itu berbeda-beda. Jadi pemberian bimbingan secara individu, strategi ini dilakukan jika ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan belajar berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Nah, maka jawaban yang tepat adalah B. Nomor 10. Seorang guru setelah melakukan penilaian ternyata sebagian besar peserta didik belum mencapai tingkat ketuntasan. Maka strategi pelaksanaan pembelajaran remedial yang sesuai adalah A. Pemberian bimbingan secara berkelompok. B. Pemberian bimbingan secara individu. C. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. D. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. E. Pemanfaatan tutor sebaya. Kata kunci di soal ini adalah setelah guru melakukan penilaian ternyata sebagian besar peserta didik belum mencapai tingkat ketuntasan. Berarti ini sebagian besar. Ya. Sehingga metode yang tepat, ya, karena di sini tidak ada keterangan apakah kesulitannya berbeda-beda atau seperti apa, tapi ini sebagian besar ya, memiliki hasil yang belum tuntas. Berarti memang ada yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga materi yang disampaikan mungkin belum mampu dipahami dengan baik oleh peserta didik. Maka solusi yang terbaik adalah pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, karena hasil evaluasi dari pembelajaran sebelumnya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah C. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Pembelajaran dapat disampaikan dengan variasi cara penyajian dan penyederhanaan tes atau pertanyaan. Pembelajaran ulang dilakukan jika sebagian besar peserta didik belum mencapai ketuntasan belajar atau mengalami kesulitan belajar. Terima kasih Sobat PPPK, semoga video kali ini bermanfaat dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi PPPK 2021. Salam cerdas, salam sukses.